Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan perencana, sejawat pejabat publik, para akademisi, dan seluruh penonton setia channel ini. Selamat datang kembali dalam diskusi strategis kita. Hari ini, kita akan membedah bagaimana dinamika keuangan global bukan sekadar angka di layar monitor, melainkan denyut nadi pembangunan nasional kita. Mari kita mulai navigasi ini dengan niat memberikan manfaat terbaik bagi negeri. Bismillahirrohmanirrohim. Rekan-rekan sekalian, tema besar kita adalah dinamika keuangan internasional pembangunan nasional. Mengapa ini krusial? Karena perencana yang hebat adalah mereka yang mampu mengubah wawasan makroekonomi menjadi strategi pembangunan yang nyata di lapangan. Kita tidak bicara teori di Menara Gading, kita bicara tentang bagaimana sinergi aliran modal global dan stabilitas nilai tukar menjadi bahan bakar utama realisasi proyek infrastruktur strategis kita. Intinya, kita sedang menyusun navigasi strategis menuju ketahanan ekonomi yang hakiki. Mari kita lihat bagaimana mesin global ini bekerja memengaruhi piring nasi rakyat kita. Sekarang, mari kita bedah mekanismenya secara konkret. Apa hubungannya kurs dolar dengan harga mie instan di warung sebelah? Seringkali kita ditanya, apa urusannya rakyat kecil dengan aliran modal internasional? Jawabannya sederhana, keuangan internasional adalah ekosistem tempat perdagangan dan investasi terjadi. Mari lihat contoh nyata ini. Ketika rupiah melemah terhadap USD, biaya impor gandum otomatis melonjak. Dampaknya, harga roti atau mie instan, makanan favorit sejuta umat, ikut meningkat. Disinilah peran kita sebagai perencana pembangunan. Memahami dinamika ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban, karena ini berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Kita harus menjaga agar turbulensi di Wall Street tidak membuat dapur rakyat berhenti mengepul. Setelah memahami dampaknya ke perut rakyat, mari kita dalami variabel utamanya, kurs valuta asing. Dalam dunia perencanaan, kita mengenal 3 jenis kurs, nominal, real, dan efektif. Mengapa ini penting? Karena setiap pergerakan kurs adalah pedang bermata dua. Saat rupiah menguat, kita punya kesempatan emas mengimpor teknologi dan mesin dengan lebih murah untuk industri kita. Namun, saat rupiah melemah, meskipun produk ekspor kita jadi lebih kompetitif di pasar global, biaya investasi alat impor akan melonjak drastis. Itulah sebabnya, setiap proyek besar wajib memiliki analisis sensitivitas kurs. Kita harus memprediksi fluktuasi agar tidak terjadi cost overruns atau pembengkakan biaya yang membebani kas negara. Kurs adalah indikator, tapi rapor kesehatan finansial negara yang sebenarnya ada pada neraca pembayaran. Rekan-rekan, neraca pembayaran adalah medical check-up berkala ekonomi kita. Kita punya neraca berjalan yang mencatat arus barang dan jasa. Jujur saja, Indonesia sering mengalami defisit di sini karena impor BBM dan barang modal kita masih tinggi. Namun, jangan panik dulu. Defisit ini bisa kita tutupi melalui arus modal, terutama dari investasi asing yang produktif atau FDI. Alhamdulillah, saat ini cadangan devisa kita sebagai buffer atau bantalan stabilitas berada di posisi yang cukup kuat. Ini adalah amunisi Bank Indonesia untuk menjaga kita dari guncangan spekulasi global. Berbicara soal arus modal, tidak semua uang yang masuk itu sama kualitasnya. Mari kita bedah jenis-jenisnya. Ada 3 sumber utama pembiayaan kita. Pertama, FDI, Foreign Direct Investment. Ini adalah smart money, karena membawa teknologi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, investasi portofolio di saham atau obligasi. Hati-hati, ini sifatnya hot money, mudah masuk tapi sangat mudah lari saat ada gejolak. Ketiga, utang luar negeri. Utang dikelola dengan Debt Sustainability Analysis. Prinsipnya jelas, rasio utang harus di bawah 40% PDB agar tidak membebani APBN anak cucu kita di masa depan. Namun, sejarah pernah memberi kita pelajaran pahit saat manajemen risiko ini terabaikan. Ingat tahun 1998? Tahun 1998 adalah pengingat keras bagi kita semua. Nilai tukar terjun bebas dari Rp2.500 ke Rp17.000 per USD. Mengapa krisis itu begitu menghantam? Karena ketergantungan pada utang jangka pendek dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Akibatnya, proyek pembangunan berhenti total. Dari sana kita belajar tentang protokol mitigasi. Sekarang, kita wajib melakukan hedging atau lindung nilai, diversifikasi sumber dana, dan menjaga cadangan devisa sebagai bantalan, terbukti saat kita mampu melewati guncangan pandemi COVID-19 kemarin dengan relatif stabil. Belajar dari sejarah, maka peran kita sebagai perencana hari ini adalah menjadi nahkoda yang waspada. Sebagai perencana, tugas utama kita adalah sinkronisasi. Pastikan arah pembangunan dalam RPJMN atau RPJMD sejalan dengan stabilitas makroekonomi. Gunakan alat analisis yang tajam, Cost Benefit Analysis, CBA, untuk memastikan manfaat ekonomi lebih besar dari beban bunga utang,
serta analisis sensitivitas untuk mensimulasikan dampak jika rupiah tiba-tiba batuk. Keputusan strategis ada di tangan Anda. Apakah proyek ini akan dibiayai APBN, utang luar negeri, atau mendorong skema FDI? Pilihlah yang paling maslahat bagi publik. Mari kita lihat implementasi nyata dari teori-teori tadi dalam proyek-proyek strategis kita. Inilah mahakarya strategi kita saat ini, hilirisasi. Kita berhenti menjual tanah air secara mentah. Di Morowali, kita menarik FDI untuk membangun pabrik baterai listrik dan pengolahan nikel. Ini bukan sekadar industri, tapi bagian dari strategi Making Indonesia 4.0 dan ekonomi hijau. Dampak finansialnya luar biasa. Nilai ekspor kita meningkat tajam, yang secara otomatis memperbaiki neraca berjalan kita. Plus, ada transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja bagi putra-putri daerah. Inilah contoh nyata bagaimana keuangan internasional membangun kedaulatan. Selain hilirisasi, konektivitas dan energi juga menjadi pilar yang tak kalah penting. Mari kita lihat MRT. Proyek ini dibiayai melalui pinjaman luar negeri, tujuannya adalah efisiensi logistik dan mobilitas modern. Lalu ada PLTS Terapung Cirata, hasil investasi FDI dari Masdar, UAE. Secara makro, ini cerdas sekali. Kita mengurangi impor BBM fosil, yang artinya menekan defisit neraca berjalan kita. Prinsip utamanya tetap sama. Utang dan investasi harus diarahkan untuk aset produktif dengan payback period yang jelas. Kita meminjam bukan untuk konsumsi, tapi untuk membangun mesin uang di masa depan. Akhirnya, sampailah kita pada kesimpulan besar dari perjalanan hari ini. Sebagai penutup, keuangan internasional bukanlah teori yang jauh di sana. Ia adalah fondasi fisik pembangunan jalan, energi, dan industri yang kita nikmati. Ingatlah 3 pilar kita, hilirisasi untuk nilai tambah, transisi energi untuk memperbaiki neraca, dan konektivitas untuk efisiensi. Pesan saya untuk rekan-rekan perencana, kaitkanlah setiap proyek yang Anda susun dengan stabilitas keuangan global agar pembangunan kita tangguh terhadap guncangan apapun. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Mari terus berkarya untuk Indonesia yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.